Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Ramadan kali ini bertepatan dengan Ramadan ke-21 insya Allah ya. 19, Masya Allah. Kecepatan Ustaz. Oke, pada kuliah Dur kali ini insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Ma'ruf Fauzin dari Surabaya. Beliau akan menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar. Insya Allah kuliah Dur ini diikuti oleh UPT se-Jawa Timur, UPT Bapenda melalui Zoom dan disiarkan secara langsung live streaming melalui akun YouTube Bapenda. Insya Allah nanti selama 30 menit Ustadz Ma'ruf Fauzin akan menyampaikan. Kemudian nanti setelah itu dipersilakan Bapak dan Ibu barangkali ada pertanyaan yang disampaikan, kemudian ditutup dengan doa. Untuk menyingkat waktu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kurama wal fudala yang sangat saya muliakan, para pimpinan di Bapenda, Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga panjenengan oleh Allah tetap dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, dan semua apa yang telah kita amalkan di bulan Ramadan. Karena kali ini kita hampir memasuki 10 hari terakhir yang ketiga, maka yang perlu kita ingatkan bersama adalah ibadah yang diantara nilai terbesar dari bulan Ramadan, yakni Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kapan waktunya? Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi sebenarnya untuk cara mendapatkannya ini adalah rahasia, Pak. Jadi cukup kita di sini saja, tapi karena direkam betul nopo-nopo nanti ada ilmunya. Lailatul Qadar artinya adalah malam kepastian takdir. Lailah itu namanya malam. Al-Qadar itu adalah kepastian takdir selama 1 tahun. Hampir sama dengan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita. Kemudian terkait dengan latar belakang, jadi sebelum ada Lailatul Qadar, itu ada asbabul wurudnya, atau ada latar belakang yang kemudian Allah menganugerahkan Lailatul Qadar. Ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Awalnya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, ada 4 orang dari Bani Israel, yang 4 ini adalah nabi semua, nabi Bani Israel, yakni Nabi Zakaria, Nabi Ayyub, Nabi Hizkil, nabinya orang Bani Israel, lalu Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang menemani Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Makamnya ada di Turki, Pak. Kebetulan tahun kemarin saya datang ke sana dan makamnya berada di atas gunung, yang makamnya Nabi Yusha bin Nun ini. Kemudian 4 orang ini, 4 nabi ini bisa beribadah 80 tahun. Karena memang dahulu, orang-orang dulu kan usianya panjang-panjang, Pak. Begitu Nabi menceritakan 4 orang ini, dalam riwayat yang lain, para sahabat terkagum-kagum.
Mereka menginginkan bisa ibadah 80 tahun, tetapi terkendala dengan usia. Kenapa? Karena usia umat Rasulullah ini antara 60-70. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Kebanyakan usia umatku itu antara 60 sampai 50 biasanya sudah wafat. Makanya kalau ada di antara kita yang hari ini sudah usianya 59 tahun, lewat 11 bulan, lewat 3 minggu, niki nopo menangi riyoyo niki. Mugi-mugi sing rawuh kalau doakan panjang umur dan sehat semuanya. Amin tentang panjang umur lumayan kompak, Pak. Mungkin ada amin lagi yang lebih kompak insya Allah. Jadi terkendala waktu tidak mungkin sulit di antara umat Rasulullah yang usia 60, kadang nuwun sewu 40 sampun punya penyakit berat, 50 sampun stroke, 52 sampun apa namanya jantung koroner dan lain sebagainya. Lalu kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, karena umatnya panjenengan terkagum-kagum dengan ibadah 80 tahun itu, Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Kalau ada orang beribadah di dalamnya, meraih Lailatul Qadar itu sama seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun, Pak. Kalau tidak percaya panjenengan hitung mawon. Cuma HP kula sedang kondisi off. Jadi sekali lagi, kulo kali panjenengan ibadah berada di malam Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar itu sama seperti 83 tahunan. Itu kalau 1 Ramadan, Pak. 2 Ramadan dikalikan piyambak, panjenengan seumur hidup mendapatkan 10 tahun Ramadan dengan Lailatul Qadar, kalian Allah dianugerahkan ibadah lebih seperti 800 tahun. Jadi sekali lagi, niki yang kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar menika. Niki Rasulullah proses pencarian. Nabi melalui apa namanya ini? Karena Nabi Rasulullah terkadang lebih dahulu diberi mukjizat, tetapi terkadang Nabi diberi proses seperti pada umumnya. Di 10 hari pertama niki, di 10 hari pertama Nabi iktikaf di masjid. Lalu para sahabat berbondong-bondong ikut bersama dengan Nabi iktikaf. Lalu pada 10 hari pertama malaikat Jibril turun. Innalladzi tatlubu amamak Muhammad, yang kamu cari masih ada di depan. Lalu Nabi iktikaf lagi pada 10 hari yang kedua sampai Mekatan niki tanggal 19, nanti malam ke-20 misalnya, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi. Innalladzi tatlubu amamak Muhammad, yang kamu cari tidak ada dalam 10 hari kedua, masih ada di depan lagi. Nah, disinilah letak kesalahpahaman kita terkait keutamaan Ramadan, Pak. Di lingkungan kita dikira keutamaan Ramadan itu di malam-malam pertama. Makanya masjid penuh itu kan malam pertama. Gang-gang tutup malam kedua, malam ketiga masih berlanjut. Begitu malam keempat, ibu-ibu sudah mulai titip mukena. Titip mukena yu nang langgar. Lo sampean, tasik nalasakan kolak. Niku di awal-awal dulu. Begitu 10 hari pertama lewat, alhamdulillah ada kemajuan soft, Pak. Terus maju softnya, artinya jemaahnya semakin sedikit. 10 hari kedua kemana? Pindah ke mall, Pak. Saya pernah itu membuktikan suatu malam, dulu sebelum pandemi, istri saya ngajak untuk membeli pakaian anak-anak. Ternyata di salah satu mall itu saya ketemu dengan jamaah perempuan, jamaah ibu-ibu. Loh Bu, jenengan ternyata ada di sini, pantesan masjid sepi. Lalu ibu-ibu menjawab, lah Pak Ustadz juga ada di sini. Berarti jangan rame-rame, karena kita sama-sama tidak terawih terus itu. Ketepaan di kumawon, Pak. Lalu kemudian 10 hari yang terakhir, pindah kemana? Pindah ke stasiun sama terminal, Pak, yang ramai ini, Bu. Betul nopo-nopo, kita husnudzon orang-orang yang mudik di kampung dengan orang tuanya, dengan keluarganya, bisa iktikaf, bisa beribadah bersama dengan keluarga.
Lalu kemudian Nabi menyampaikan, Lailatul Qadar itu berada di antara 10 hari terakhir, harapan terbesarnya adalah malam-malam ganjil. Kita langsung ke niki, Nabi kalau 10 hari terakhir, Nabi sudah mulai mengencangkan sarungnya. Dalam bahasa Arab itu ada istilah izar, ada istilah rida, Pak. Izar niku pakaian di bawah pusar. Kalau kita ya seperti celana, seperti sarung. Kalau rida itu di atas pusar. Makanya orang umroh itu kalau laki-laki kan pakaiannya dua. Ada yang dibuat selendang di atas pusar, ada yang dibuat kemul, yang dibuat semacam sarung di bagian bawah. Nah, Nabi ketika berada di 10 hari terakhir, kata Siti Aisyah, Nabi kencangkan niku. Kencangkan niku ibaratnya bahasa metaforanya, bahasa kiasannya, Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Nabi lebih banyak bersemangat ibadah daripada berada di dalam rumah. Kemudian malam harinya Nabi menghidupkan malam, baik iktikaf, baca Quran, dan lain sebagainya. Wa aiqadha ahlah, dan Nabi membangunkan anak istrinya. Makanya ketika belum ada pandemi, kita sering melihat, Pak, kalau panjenengan ke Al-Akbar, ke Masjid Ampel, dan di beberapa masjid besar lainnya niku mengadakan ibadah malam, niku rombongan kadang. Ada bapak, ibu, anak cucunya di bawah, kadang di Masjid ITS kalau ningali juga anak istrinya di bawah nih. Karena memang sekali lagi Nabi di malam-malam itu mengajak keluarganya untuk beribadah. Kemudian apakah perempuan boleh datang ke masjid? Boleh. Selama pertama minta izin kepada suami, yang kedua jalan menuju masjid niku aman. Misalnya masjid di perumahan kan aman. Tapi kalau di Surabaya kalau hampir relatif aman gitu. Beda dengan dulu, kalau keluar perempuan dikhawatirkan. Hari ini kita banyak menemukan polisi patroli, di berbagai sudut jalan juga sudah banyak CCTV, insya Allah lebih aman. Kadang niku kalau saya berangkat kuliah subuh, kadang kalau berjumpa, ada seorang ibu naik motor malam-malam, oh berarti sudah aman berarti. Kemudian apa saja yang kita amalkan di malam Lailatul Qadar selain ibadah? Banyak, tidak hanya bentuk sholat. Bisa panjenengan di malam itu memberikan sedekah kepada fakir miskin, panjenengan keluarkan zakat fitrahnya, ataukah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan, kalau ada orang yang melakukan sholat isya dan subuh berjamaah, hampir dipastikan peluang terbesarnya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dulu saya berangan-angan, ini dari mana Imam Syafi'i kemudian berpendapat kalau azan isya dan subuh berjamaah bisa mendapatkan. Ternyata ada dalam riwayat Imam Muslim. Di hadis niki Nabi bersabda, man sholal isya jama'atan, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang sholat atau ibadah sampai tengah malam, sampai separuh malam Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan subuh berjamaah, dia sama seperti beribadah satu malam penuh. Sekali lagi, andaikan niki isya, niki subuh, di isyaknya kita berjamaah, niku pahalanya sama seperti ibadah sampai tengah malam. Kalau kita ibadah sholat subuh berjamaah, sama seperti ibadah satu malam penuh. Nah, kalau panjenengan isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, Lailatul Qadar sampun include di dalamnya. Ngertos include napa boten, Pak? Kulo niku baru mengerti include ketika nyicil sepeda motor. Jadi ketika beli sepeda motor, DP-nya agak mahal. Lupa ini kocek mahalnya ini DP-nya. Itu include cicilan bulan pertama. Apa include niku terus itu? Maksudnya include niku cicilan pertama sudah ada di dalamnya. Jadi alhamdulillah
kita hampir semuanya oleh Allah diberi kemudahan dalam cicilan niku Pak. Ibadah haji DP nggih nyicil, kemudian rumah nggih nyicil, motor nyicil, beli televisi nyicil, HP terbaru nggih nyicil. Nggih, akhirnya satu rumah niku isine napa? Isinya nggih cicilan sedaya, tapi yang terpenting wajah kita jangan wajah mecicil, Pak. Wajah mecicil niku medeni. Maka saya doakan semoga oleh Allah kita diberi kemudahan untuk melunasi hutang dan cicilan kita. Niki rupine amin tentang cicilan dengan amin panjang umur. Wow, lebih semangat amin panjang umur, Pak. Berarti napa namanya panjenengan tidak terlalu terbebani dengan soal cicilan, tetapi lebih terbebani kalau mati masih keadaan muda. Cepat sekali lagi kalau doakan mugi panjenengan sedaya sehat dan panjang umur. Ini kan percaya kan niki langkung banter amin. Kemudian itu cara yang perlu kita galakkan niku wau isya dan subuhnya. Cara yang lain dan niki yang sudah terpraktekkan hampir tiap malam. Jadi Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, Nabi, kalau saya berjumpa Lailatul Qadar, apa yang saya baca di malam itu? Nabi mengajarkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha mulia dan Engkau teramat senang untuk Engkau senang memberi ampunan. Maka ampuni saya. Jadi kalau kita berdoa sendiri, niku fa'fu anni. Kalau panjenengan berjamaah seperti saat tarawih, fa'fu anna. Apa bedanya? Bedanya niku kalau bahasa kita namanya kata ganti. Kalau fa'fu anni niku forgive me. Kalau fa'fu anna forgive us. Jadi perbedaan ketika panjenengan berdoa sendiri, kalau panjenengan sama anak, sama keluarga, fa'fu anna. Kalau niki yang ini hampir kita jalankan setiap selepas taraweh di kampung, di masjid, di surau, di langgar. Jadi sekali lagi, niki pulau kali panjenengan di antara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, minimal doa niki, kadang sebab terkadang isyaknya berjamaah, tapi kemudian subuhnya kelupaan tidak berjamaah. Maka supaya betul-betul kita dapatkan minimal di malam itu isya dan subuhnya berjamaah, apalagi kalau kemudian ditambah dengan sholat tasbih, sholat taubat, zikir, dan ibadah yang lain, maka peluang untuk mendapatkan lebih besar lagi. Saking kula cekap semanten, karena insya Allah sampun sedengan setengah jam niki, monggo kalau ada yang akan ditanyakan, saya persilahkan. Baik masalah Lailatul Qadar, masalah fikih, atau apapun, karena kelerasan kula di Komisi Fatwa MUI Jatim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Mohon izin mau tanya. Ada 2 pertanyaan dari saya. Mohon petunjuk. Yang pertama, dalam malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ya, mulai tanggal 21, malam 21. Itu apa tanda-tanda bahwasanya pada malam itu bisa menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar ada atau sudah turun? Mungkin dari mulai sore sampai malam ya. Jadi tanda-tandanya biasanya ada Ustaz. Itu mungkin bisa diberikan petunjuk untuk tanda-tanda bahwasanya pada malam itu memang akan turun Lailatul Qadar. Yang pertama. Yang kedua, tadi masalah ibadah haji bahkan umroh ya, melalui travel kan bahkan pernah ditawarin bahwasanya kamu berangkat dulu tapi nanti setelah itu bayar di belakang. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Soalnya kalau dulu kan kita berangkat itu dengan biaya yang cukup, yang ditinggal pun juga ada bekal yang cukup untuk yang di rumah. Jadi kita nggak ada beban. Kalau sekarang melalui travel bahkan melalui cicilan tadi ya angsuran, bahkan kita berangkat dulu baru kita bayar di belakang. Itu menurut Ustaz gimana Ustaz hukumnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, bagaimana dengan tanda Lailatul Qadar? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad niki, Nabi hanya memberi tanda, memberi tenger-tenger, tapi sanes tenger-tenger mantuk-mantuk sanes. Tanda Lailatul Qadar Nabi tidak menyebut di malam itu, tapi diberi tanda sesudah keesokan harinya. Kenapa kok keesokan harinya? Agar terjadi penyesalan, kenapa tadi malam kok tidak ibadah? Itu kan namanya, penyesalan kan namanya di belakang, Pak. Kalau di depan bukan penyesalan, nopo pendaftaran namanya biasanya. Kalau ada acara kan pendaftaran di depan. Jadi sekali lagi penyesalan niku letaknya di belakang. Nabi ten hadis niki menyebut pagi hari setelah Lailatul Qadar tandanya niku sinar matahari begitu terang, tetapi boten panas, boten sumuk. Jadi begitu terang, tapi tidak kegerahan. Jadi sekali lagi, Nabi memberi tanda niki, nopo Nabi ini di masa-masa matahari niku terbit, niku begitu terang, tapi sekali lagi tidak kemudian membuat silau mata ketika melihatnya, atau dalam bahasa yang lain tidak terlalu panas. Kenapa? Ini dalam tafsiran para ulama kita, ketika para ulama kita menafsirkan dari surat Al-Qadar itu, kan malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malaikat niku turun ke bumi, giliran pagi malaikat niku naik bergantian. Proses naiknya malaikat niku kemudian yang menghalang panasnya matahari. Niku penafsiran dari para ulama kita seperti itu. Tapi mungkin saja ada penafsiran-penafsiran yang lain, sebab sekali lagi Nabi memang tidak memberi penjelasan secara secara yang betul-betul diketahui. Dan biasanya niku orang yang meraih Lailatul Qadar niku akan menyembunyikan, tidak akan bercerita. Kemudian berikutnya, terus pundi dengan haji dan umroh yang kemudian kita uraikan pelaksanaannya itu berangkat dulu, lalu kemudian bayarnya di belakang. Kita lihat terlebih dahulu niki fatwa ulama kontemporer namanya Syekh Ali Jum'ah. Beliau Tasik Gesang, beliau masih hidup di Mesir, tapi sampun sepuh. Kemarin 2 tahun yang lalu Ustadz Somad niku pernah ke Mesir dan sowan kepada Syekh Ali Jum'ah ini. Beliau ditanya bagaimana tentang hukum melakukan ibadah haji dan umroh dengan cara nyicil. Cara nyicil niku baik dengan cara seperti yang berlaku di negara kita, membayar DP lalu dapat kuota, dapat porsi, lalu kemudian menyelesaikan, atau dengan cara itu tadi berangkat dulu, lalu kemudian setelah itu dilunasi dengan cara diangsur. Jawaban beliau, secara pelaksanaan hukum haji tetap sah. Pelaksanaannya tetap sah, tetapi sebenarnya orang itu belum berkewajiban. Sebab di dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, yang berkewajiban haji itu adalah orang yang mampu. Kalau nyicil niku kan sebenarnya boten mampu. Saat itu kan sebenarnya boten mampu. Mampunya niku dengan cara diangsur, tetapi ibadahnya tetap sah. Kami dulu di Bahsul Masail tahun 2012, waktu niku menterinya masih Pak Surya Dharma Ali. Kami saat niku membuat rekomendasi ke Pak Menteri, ini tolong sistem kuota haji di Indonesia niki dihentikan. Kenapa? Karena dengan sistem itu, kalau ada orang yang mampu memiliki uang, gara-gara dengan sistem niku menjadi tidak mampu. Misalnya kulo punya tanah, lalu saya jual, laku 400 juta.
Saya kan mampu haji. Kalau sekali bayar langsung berangkat kan sebenarnya bisa. Tetapi karena kena sistem niku, saya kemudian tidak bisa berangkat. Akhirnya nunggu yang 25 tahun, nunggu yang sekian tahun. Setelah kami sodorkan itu, ternyata jawaban Pak Menteri saat itu, kami tidak bisa menolak sistem ini karena Arab Saudi yang menerapkan. Jadi Arab Saudi yang membuat sistem dan itu sudah berlaku di seluruh negara. Akhirnya kemudian karena yang dari pihak tuan rumahnya yang menjalankan seperti itu, gitu sepundi malih. Jadi sekali lagi pelaksanaannya tetap sah, tidak ada masalah, tetapi sebenarnya orang tersebut belum berkewajiban karena dalam kondisi seperti itu dia bayar 25 juta niku, andaikan disuruh langsung berangkat masih kekurangan 15 juta. Berarti kan hakikatnya masih belum mampu. Nah, jadi sekali lagi niki sah-sah mawon panjenengan berangkat dulu lalu kemudian nyicil bayar di belakangnya tidak ada masalah. Kita tinggali rien karena mumpung pakai TV plasma niki kita sedikit bernostalgia dengan Ka'bah. Ka'bah niki sudah mengalami dan Mekah khususnya niku sampun mengalami beberapa kali ini keadaan dari tahun ke tahun. Niki Ka'bah tahun 51 masih banyak bangunan di sekeliling Ka'bah. Niki tahun 53 masih berupa pasir, terus masih berupa terpal ngoten niku. Pojok utara niku ada yang pakai sarung, ningali wonge katose model tiang rungkut ngoten niku nggih. Tiang lawas, tiang Surabaya lawas. Kemudian niki 54 baru setelah 80-an renovasi besar-besaran. Kemudian sampai tahun 2013 nggih. Kula 2015 umroh niku masih pakai ring saat niku. Kemudian niki orang dari dulu niku Pak, kalau di depan Ka'bah niku khusyuk berdoa beribadah Pak. Saat niki fenomenanya lain. Nopo? Kata sing ngeten saat niki di depan Ka'bah niku Pak. Jadi ada niki kisah nyata niki. Ada warga kita, warga Surabaya, niku nilpun anaknya video call pakai WA niku. Sama anaknya ndak diangkat-angkat. Begitu anaknya selesai tawaf baru diangkat. Ada apa Pak? Terus anaknya. Dari mana tadi saya nilpun terus kamu kok tidak mengangkat? Ini Pak, saya baru selesai umroh. Loh Mat, tolong kamu doakan untuk Bapak. Mumpung di depan Ka'bah. Tolong doakan panjang umur, rezeki lancar, keluarga sehat semua. Kata anaknya Pak, gak usah Pak, tunggu dewe Pak, kedawan. Langsung diarahkan niku ke Ka'bah Pak. Jadi niku namanya doa live. Tapi saya tidak tahu mustajabnya itu sama apa enggak antara yang hadir di depan Ka'bah atau yang dari jauh menggunakan video call, dan itu penemunya niku orang Surabaya. Orang Surabaya tapi yang Blok M Pak. Blok M niku nggih bangsa kita sendiri nggih. Tapi sekali lagi pada intinya apa namanya ini niki kalau kali panjenengan semoga di tahun-tahun yang akan datang baik yang sudah haji atau sudah umroh semoga bisa kembali menjalankan ibadah di tanah suci. Amin Allahumma amin. Monggo menawi tasik wonten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tentang Lailatul Qadar. Apakah turunnya Lailatul Qadar itu di seluruh dunia itu serentak dalam satu hari atau di beberapa daerah berbeda-beda turunnya? Karena bisa jadi kalau tanda-tandanya seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bisa jadi di Indonesia terang, tapi di Malaysia mendung. Apakah itu turunnya bersamaan atau tidak? Terus kemudian yang kedua soal sholat jamaah Ustadz. Nah, seperti yang terjadi di kantor ini kan
imamnya itu yang miring, tapi jamaahnya enggak ikut miring imamnya. Itu terus pundi, Ustaz? Apakah itu sudah mengikuti imam atau jamaahnya diusahakan miring juga ikut imam dalam hal kiblatnya itu? Oke, matur nuwun, Ustaz. Matur nuwun. Pertama soal terjadinya malam Lailatul Qadar, bagaimana ketika di dunia niki ada sekian jam keterpautan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, niki Lailatul Qadar niku satu malam penuh niki. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu terjadi dalam satu malam penuh nih. Jadi ketika kemudian nanti matahari atau bulan yang malam niku terus bergerak, maka di malam itu untuk seluruh dunia niku akan mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma niki enten guyonan malih, Pak. Gimana guyonannya? Jadi setelah malam Lailatul Qadar selesai, malaikat niku turun lagi. Ditanya sama malaikat yang lain, loh, ini Lailatul Qadar kok turun lagi? Tadi malam itu untuk Muhammadiyah, yang malam sekarang untuk NU. Kan kemarin dua terjadi perbedaan. Intinya sama-sama dapat, ngoten lho, Pak. Intinya kula kali panjenengan ketika di awal niku terjadi perbedaan penentuan awal, ndak usah khawatir. Urusan Lailatul Qadar kita yang kemudian kan mesti beda nih, Bu. Malam ganjil menurut hisab, menurut ru'yah malam genap. Lalu bagaimana? Itu perhitungan kita secara matematis di dunia. Bagi Allah bukan itu yang kemudian menjadi ukuran. Sebab sekali lagi, pulau kali panjenengan, misalnya siapapun di antara kita yang di malam sesuai keyakinan dalam ijtihad para ulama kita, sekali lagi dari nilai kesungguhan itu yang kemudian Allah akan menganugerahkan Lailatul Qadar niku. Pun kemudian berikutnya bagaimana dengan pelaksanaan sholat. Jadi begini, kita lihat di dalam Al-Quran juga, yakni ketika dalam sebuah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau kita kemudian pernah ke Madinah, di Madinah niku kan ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid bersejarah di mana di dalam satu masjid itu Nabi dalam satu sholat ada 2 kali menghadap kiblat. Jadi sholat duhurnya Nabi niku pertama niku menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu malaikat Jibril turun. Ayat niki yang diturunkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wahai Muhammad, kamu arahkan diri kamu ke arah Masjidil Haram. Nah, Nabi ternyata saat niku bergerak dari Masjidil Aqsa sekian derajat ke Masjidil Haram. Hanya Nabi yang bergerak. Ternyata para jamaah sahabat niku tidak bergerak. Jadi setelah ditanya, Nabi, kenapa tadi Anda sholatnya kok bergerak? Nabi kemudian menyampaikan, saya tadi di tengah-tengah sholat, malaikat Jibril turun membawa ayat niki. Ayat yang kemudian memerintah untuk Nabi menggeser Ka'bah, menggeser kiblatnya ke arah Ka'bah. Terus, apakah para jamaah niki kemudian harus miring juga? Tidak harus. Kenapa? Sebab niki. Ten ayat niki Allah menyebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ulama berbeda pendapat soal menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah niku harus lurus nopo cukup arahnya mawon. Kalau melihat dari turunnya ayat niki, Allah berfirman, arahkan dirimu menuju ke arah Masjidil Haram. Jadi meskipun panjenengan softnya lurus mekaten,
padahal secara ukuran ilmu hisab niku kurang sekian derajat, boten masalah. Boten masalah, sampun cekap. Panjenengan bisa ke Masjid Ampel, kula niku di Masjid Ampel niku, Masjid Lawas niku yang di dekat wudhu niku, yang kayu nopo namanya, kayu jati yang warna agak coklat niku. Lalu panjenengan boleh coba menggunakan Google Earth. Kula niku sampun menggunakan Google Earth. Kemudian saya mengukur di situ, ternyata lurus nih. Kan dalam kisahnya niku dulu ada Mbah Son Haji yang kemudian setelah membolongi oleh Allah diperlihatkan Ka'bah, ternyata lurus, ternyata betul hari ini. Dibuktikan dengan ilmu Google Earth niku atau aplikasi lain ya. Ada lagi nama aplikasinya niku Qibla Locator. Niku lurus niku. Nah, orang yang kemudian sholat yang kebetulan betul-betul lurus ataupun tidak ada masalah, karena memang di dalam ayat niki yang terpenting bagi kita niku ke arah kiblat. Andaikan harus lurus dengan Ka'bah, kangelan, Pak. Panjenengan setiap berada pindah kantor nganggo Qibla Locator, panjenengan pindah rumah ngukur lagi, panjenengan ketemu masjid yang belum jelas mihrabnya ngukur lagi. Sampun cekap, yang penting ke arah barat. Yang penting ke arah barat niku sampun ada keringanan di dalam pendapat ulama kita. Jadi sekali lagi yang terpenting boten terlalu mojok ngidul ngoten mawon lah nggih. Jadi ketika sampun ke arah barat, meskipun sekian derajatnya niku tidak terlalu miring betul, karena memang Allah ten mriki dawuhnya niku firman Allah ke arah. Berarti kalau arah niku kan tidak harus lurus cer, tetapi diberi kelonggaran, diberi kemudahan. Niki kami saat niku pernah terjadi nopo namini saat niku Kemenak ketika ada gempa lalu ada isu pergeseran kiblat. Maka tidak lama saat itu Muhammadiyah kemudian membuat film Sang Pencerah, bagaimana meluruskan kiblat sampai betul-betul lurus dengan Ka'bah. Seperti beliau Kiai Muhammad Dahlan di masjid di Yogyakarta melakukan itu. Kami di NU tidak harus. Pokoknya ke arah barat sudah cukup. Akhirnya perdebatan itu ramai sekitar 2012 nih. Lalu Kemenak Kota Surabaya memfasilitasi niku. Memfasilitasi, ternyata tetap tidak bisa ditemukan. Berarti silahkan yang mengikuti pendapat harus lurus niku monggo silahkan, atau kemudian yang lebih longgar, yang penting sampun menuju ke arah. Sebab memang firman Allah kan memiliki syatron niku ke arah. Tidak harus betul-betul lurus cer. Terus sekali lagi niki di antara khilafiyah kula kali panjenengan, monggo panjenengan ikut pendapat yang harus lurus cer, betul-betul lurus nggih monggo, yang mengikuti arah nggih monggo, tidak ada masalah niku. Jadi yang penting jangan menghadap ke timur nggih. Meskipun bagi yang meyakini bumi bulat, menghadap ke timur niku kan juga hakikatnya juga menghadap ke kiblat kan, cuma ketepian, Pak. Ketepian, daripada ketepian nggih, mending sing langkung cepet ngoten mawon. Saking kula cekap semanten karena sampun agak siang dan panjenengan perlu ini perlu istirahat dan kita semuanya. Terus sekali lagi keranten kebetulan kula remene ngaji pakai proyektor, ternyata di sini lebih canggih karena ada TV plasma. Remen ini ku ngoten, Pak. Jadi bisa ngaji sekaligus bisa tahu dalilnya. Sehingga kalau kali panjenengan, oh kalau ini itu dalilnya, kalau ini itu dalilnya, silahkan tinggal panjenengan yang mengamalkan serknya niku yang mana. Yang terpenting sesama umat Islam sama-sama memiliki dalil. Saking kula cekap semanten, kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehatul afiat. Allah memberi perlindungan untuk kita dan keluarga kita, memberi keberkahan di tempat kerja kita, dan semua aktivitas kita. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyunakengi pengapunten, sudah tepat untuk
bisa kita selesaikan. Kenapa? Keranten sikil kula gringgingen sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.